Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Airku, di sanalah aku berdiri, rayu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah Allah kita berseru. Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syair. Received this afternoon a message from the Japanese government. In reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th, I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, Apa benar yang kudengar which barusan? specifies the Aku harus unconditional segera surrender of memberitahu Bung Karno Japan. dan Bung Hatta. In the reply, there is no Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syair dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini, yaitu untuk melancarkan rencana kita untuk mencapai ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengar bahwa Jepang telah mengalah kepada sekutu. Ini artinya Indonesia dalam kekosongan kekuasaan. Dengan itu kita harus cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Sekarang Jepang tidak lagi menguasai negeri kita karena ia telah mengalah kepada sekutu. Sedangkan ia juga belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju dengan itu. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk menanyakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita jangan biarkan mencampuri urusan kemerdekaan negeri kita sendiri, apalagi soal Jepang yang mencampurinya. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kitalah yang menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus bergegas pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang.
Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairel Saleh, Sultan Syair Wikana, Darwis, dan Sukarni tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal yang harus kami bicarakan dengannya. Oh ya, Kang Mas ada di dalam. Tunggu sebentar ya, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang, katanya ada hal penting yang perlu mereka bicarakan. Baik, silakan menemui mereka. Baik, silakan duduk. Baik, saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Apa yang saudara ingin bicarakan? Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah mengalah kepada Sekutu. Ini berarti negeri kita dalam kekosongan kekuasaan. Dan kemarin kami sudah melakukan rapat, menghasilkan keputusan setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Secepatnya, mungkin saya akan perundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita terlalu dekat untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Seharusnya kita manfaatkan kesempatan ini. Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat PPKI terlebih dahulu. Karena jika Jepang mengetahui hal tersebut, rencana kita bisa gagal untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk berundingkan ini dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda sudah menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang sekarang terpenting adalah menghadapi para sekutu yang ingin hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, kita harus merumuskan masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada 18 Agustus yang mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengisingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tunggal begitu keinginan kita. Bagaimana kita asingkan Bung Karno dan Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Di sana keamanan terjamin. Iya bagus, saya setuju. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Pada hari Kamis 16 Agustus 1945 dini hari,
para pemuda berseragam masuk diam-diam ke rumah Bung Karno. Sukarni diikuti beberapa pemuda bersenjata menjemput paksa Bung Karno bersama istri Nyonya Fatmawati dan putranya Guntur. Bung Karno dan keluarga telah dibawa keluar para pemuda kemudian masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah ada Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Anda datang subuh ini? Kami bermaksud untuk mengajak Anda dan Bung Hatta untuk menuju ke tempat pengasingan. Apa tempat pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, kami akan membawa Anda untuk yakinkan agar terhindar dari bentrokan rakyat dan juga Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bu untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Ambil anak kita, Bu. Baiklah, Kang. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemuda pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Soebarjo pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, kami tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku sekarang di mana keberadaan mereka dan akan aku jamin keselamatan mereka ketika telah sampai kembali ke Jakarta. Dan akan kujamin kemerdekaan di keesokan harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Ya, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Mari ikuti kami, Bung. Di Rengas Dengklok, Soekarno Hatta, Sukarni, Joseph Suekanto, Sultan Syair, dan Sodanco yang tengah melakukan perundingan. Maaf atas perancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan kalian berdua. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Tempo hari sudah kami katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan akan dibicarakan di sidang PPKI. Memang benar adanya, tapi kami berpendapat, mengapa kita harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI? Kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri, Bung. PPKI itu milik Jepang. Kami ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang terhadap bangsa kami hanyalah janji manis belaka? Apa yang Anda harus lakukan? Ini, Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air kita. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Jelas kalian, mari kita bicarakan dengan kepelanian, tidak perlu ada ketegangan. Sodanco Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini, kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa dilakukan?
Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang dan tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Langsung jemaah keber langsung menggedi. Pukul 6 sore, WIB Ahmad Suebarjo dan Charel Saleh membawa rombongan dari Jakarta untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan ini dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Jadi kapan kita melaksanakannya? Dan bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Suebarjo dan Chairel Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Di mana kita akan membicarakan tentang perumusan teks proklamasi Indonesia. Bagaimana jika kita ke rumahnya Laksana Maeda di Jakarta? Dia adalah seorang perwira tinggi militer, jadi jalannya bisa terjaga dan tempatnya juga strategis. Dia adalah orang Jepang yang mengandung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesainya berunding di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa ya? Di mana Laksamana Maeda, Bu? Di dalam. Boleh panggilkan? Tunggu ya, saya panggilkan ya. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu waktunya malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok harinya. Baik, betulkah begitu? Kalau begitu silahkan masuk. Silakan duduk semuanya. Tunggu ya, saya ambilkan minum dulu. Sebenarnya satu gembira atas kabar ini. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Ada, tunggu ya, saya ambilkan. Sebaiknya kalian melakukan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di kamar pojok sana.
Baik, jadi bagaimana dengan penandatangani proklamasi ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia. Jadi, atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya mengusul bagaimana jika yang menandatangani teks naskah proklamasi ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik proklamasi ini, Bung. Baik, tolong ketikkan proklamasi ini, Bung. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Coba kau tanya ke 3. Permisi Laksamana, apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, Bu. Terima kasih sudah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, Pak. Terima kasih kepada Allah karena sudah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Untuk besok, apakah Bapak sudah membuat rencana untuk menyelenggarakan proklamasi? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera merah putih yang diiringi lagu karya W.R. Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera Indonesia? Lalu bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang melihatnya? Tapi Ibu cuma punya kain merah dan putih saja, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buat saja bendera yang sederhana, yang penting kita punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana benderanya kita beri nama Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Yang bagus, bendera pusaka. Sangsaka berwarna merah dan putih menjadi bendera pusaka merah putih berlian. Ya sudah, Bapak bersiaplah sana untuk menyusun pidato yang akan Bapak bawakan besok. Baiklah. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bukti, tolong batang merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya.
Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang ingin dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 bukanlah sekedar peristiwa bacaan teks, melainkan puncak dari panjangnya perjuangan, pengorbanan, dan air mata bangsa Indonesia. Peristiwa bersejarah ini mewariskan pesan dan nilai moral yang sangat mendalam bagi kita yang hidup di masa kini.